Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para bapak, para ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa ngaji kitab Bulughul Maram, kitab daripada karya Imam besar Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mugi-mugi kita semuanya mendapatkan barokah, amin ya rabbal alamin. Ini jelas ya? Pirang ya? Ini kok rada swantene kok rada niki alon niki miki. Kita sambung pada halaman atau pada hadis nomor 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ngangge mik niki lho. Mboten enak. Miki niki tiange mboten krungu dhewe. Nggih, pun. Mboten kepenak niki. Pun kesane niki. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qatalallahu al-yahuda takhadu qubur anbiya'ihim masajida muttafaqun alaih wa zada muslimun wan nasara walau ma min hadisi Aisyah kanu idza mata fihim ar-rajulu salih banau ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika syirarul khalqi. Ini ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kanjeng Nabi pernah dawuh qatalallahu yahudat takhadu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat, merusak, memerangi orang-orang Yahudi. Kalau di redaksi kitab Sahih Muslim juga orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jadi maksudnya begini. Jadi orang-orang Yahudi dulu itu kalau mereka mendapati nabinya itu wafat, nabinya wafat, itu kuburan itu dibuat sebuah masjid sehingga orang-orang Yahudi itu beribadah di dalamnya. Tidak hanya sekedar ibadah, tetapi mereka itu menjadikan patung-patung nabi mereka, patung-patung orang soleh mereka itu di dalam masjid tersebut. Jadi kuburannya apa namanya? Jadi kuburannya nabi mereka di mana ditempatkan atau dimakamkan di situ. Kemudian orang-orang Yahudi itu tempat itu dijadikan masjid, tempat sujud, tempat peribadatan mereka. Sehingga kalau demikian ini orang pertama bagus ya. Jadi ingat orang-orang baik, orang-orang soleh terdahulu. Akan tetapi yang repot itu orang-orang setelahnya, generasi setelahnya, enggak tahu sejarahnya, tiba-tiba ada semacam itu, akhirnya generasi setelahnya mau enggak mau menyembah mereka. Itu yang dimaksud. Jadi ini membuat satu tindakan bagus menurut generasi awal, tapi pada generasi setelahnya karena tidak tahu menahu sejarahnya, akhirnya terjadi kesalahpahaman. Jadi akhirnya mereka tidak lagi menyembah Allah, tetapi berubah justru menyembah apa? Patung berhala.
Itu orang-orang Yahudi zaman dahulu. Makanya di hadis setelahnya disebutkan begini. Ya. Disebutkan begini. Kanu idza mata fihim ar-rajulu shalih banau ala qabrihi masjidan. Mereka kalau ditinggal dari kaum mereka orang yang solih, jadi ada seorang kiai mereka, wonge wapi, wonge solih, kemudian mati, wafat, maka orang Nasrani itu menjadikan patung mereka sebagai kenang-kenangan. Tetapi lama-kelamaan generasi setelahnya ini terjadi salah paham. Akhirnya patung itu kemudian dijadikan sesembahan. Makanya di Quran itu ada apa ya? Ada seperti Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra ya. Di dalam Al-Quran itu ada Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. Itu di surat apa itu ya? Itu awal mulanya adalah mereka itu adalah orang soleh, tetapi kemudian menjadi nama patung ya, dan menjadi sesembahan mereka. Itu gara-gara apa? Generasi awal itu tidak menerangkan apa yang terjadi. Akhirnya generasi setelahnya ini terjadi kesalahpahaman dan akhirnya mereka menjadi sesembahan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita melihat hadis ini begini, kalau kita fikul hadisnya berarti larangan kuburan itu dijadikan masjid. Jadi Kanjeng Nabi tidak mau semacam itu. Jadi tidak boleh kuburan itu dijadikan masjid. Kalau kita menjumpai di sekeliling kita ada wali, ada masjid, itu biasanya kuburannya di komplek kuburan, masjidnya di masjid. Jadi di dalam masjid itu tidak ada kuburannya. Ya, gitu ya. Coba kita lihat Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang itu di belakangnya Masjid Agung ya. Contoh lagi misalnya di Makam Agung itu makamnya Syekh Somadia, itu di belakangnya masjid. Coba kita tengok ke Sunan Ampel. Sunan Ampel itu pemakamannya itu di belakang masjid. Jadi semuanya begitu. Kalau ini enggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau memang kuburan itu diposisikan di dalam masjid. Jadi seolah-olah kalau kita masuk masjid berarti menyembah berhala, menyembah kuburan. Jadi itu yang tidak diperkenankan Nabi, sehingga Nabi itu melarang menjadikan kuburan-kuburan para wali, orang-orang soleh, para nabi itu sebagai masjid. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun kuburannya beda. Jadi kuburannya itu berbeda. Jadi Jadi itu tidak termasuk menjadikan kuburan sebagai apa masjid. Kuburan itu bukan masjid. Jadi makbarahnya Kanjeng Nabi itu bukan masjid ya, jadi berbeda. Jadi dalam kisahnya ya, jadi dalam kisahnya Ummu Salamah dan Ummu Habibah, Ummu Salamah dan Ummu Habibah itu ketika berada di Habsi, berada di Habasah, itu Ummu Habibah itu melihat gereja-gereja yang ada di sana itu terdapat kuburan orang soleh zaman saat itu ya. Nah, oleh karena itu Kanjeng Nabi kemudian menjadikan larangan tidak boleh umatnya Nabi Muhammad ini menjadikan kuburannya para nabi, para wali dijadikan sebagai apa masjid. Oke, sampun kalau lanjutaken. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan
Faja'at bi rajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Al hadis muttafaqun alaih. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pernah Rasulullah itu mengirim pasukan kuda. Kemudian setelah mengirim pasukan kuda, kemudian pasukan ini pulang-pulang bawa tawanan, ya, bawa apa? Tawanan. Kemudian tawanan ini diikat di sawari, ya, sariyatin min sawaril masjid, diikat di tiangnya masjid, sokone masjid. Ya, jadi cara gampangane bagaimana hukumnya seorang tawanan dihukum di masjid, ya, dicancang, diikat di masjid. Ini bagaimana hukumnya? Kalau kita melihat hadis ini, ya, diperbolehkan, ya, menawan musuh itu di masjid, di dalam ruangan masjid, itu enggak masalah. Jadi itu masih hukumnya apa? Boleh-boleh saja. Jadi itu dulu ya. Jadi belum ada tawanan, belum ada penjara khusus. Jadi penjaranya masih diikat di masjid. Jadi yang penting diikat, tidak kabur ya. Itu dulu. Jadi dari hadis ini memberikan informasi jawazu rabtil asiri bil masjid wa in kana kafiron. Jadi boleh mengikat musuh itu di masjid meskipun musuh itu adalah orang kafir. Jadi boleh. Jadi artinya begini, kalau kita melihat masjidnya, masjid itu sebenarnya penggunaannya itu mestinya tidak sekedar hanya sholat dan kegiatan-kegiatan masjid, akan tetapi kegiatan sosial yang tidak sampai melanggar aturan syariat itu juga diperbolehkan untuk dilakukan di masjid. Kegiatan kondangan boleh, makan boleh, minum juga boleh, tidur juga boleh. Jadi lebih kepada umum ya. Mestinya diperbolehkan. Jadi contoh saja ya, apalagi kalau misalnya ada musibah besar, misalnya banjir bandang, kita melihat rata-rata masjid dijadikan tempat mengungsi, yaitu sah-sah saja selagi tidak melanggar aturan syariat. Jadi sekedar tidur, sekedar minum itu enggak apa-apa. Jadi itu boleh. Itu zaman Nabi masjid itu menjadi sentral ya, kegiatan Islam, tidak hanya untuk sholat tapi pergerakan perang, pergerakan sosial, pergerakan sedekah dan lain sebagainya, semuanya itu dikendalikan dari masjid. Jadi kalau kita melihat ini begini, bagaimana kalau kita melihat ada orang musyrik masuk ke masjid atau ada orang kafir masuk ke masjid, bagaimana hukumnya? Ini ada satu hadis begini, layat hulu masjidana ba'da amina hadza musyrikun illa ahlal ahdi wa khadamihim. Jadi kalau ada orang ahli kitab atau kafir kitabi itu boleh masuk ke masjid. Jadi boleh masuk ke masjid tapi atas izin orang Islam. Jadi misalnya begini, ada orang non muslim misalnya ingin masuk ke masjid karena ada kegiatan tertentu, kemudian diizini, maka hukumnya boleh, kecuali masuk tanpa izin itu tidak diperbolehkan. Kita balik, bagaimana kalau kita masuk ke tempat gereja mereka, ya, tempat peribadatan mereka,
Kalau masuk itu hukumnya makruh. Jadi masuk gereja, masuk kelenteng itu hukumnya apa? Makruh. Kecuali di dalamnya ada sesuatu yang mungkar, ada kemungkaran-kemungkaran dan kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran itu. Maka sebaiknya kita menghindar, jangan masuk ke kelenteng, jangan masuk ke gereja itu. Jadi secara umum boleh, kecuali ada kemungkaran, ada kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran, kita wajib menghilangkan kemungkaran itu. Kalau kita tidak mampu, berarti kita wajib keluar dari tempat tersebut. Jadi kaidahnya umum ya. Jadi kaidahnya umum, secara umum masuk tempat apapun ya boleh-boleh saja. Kecuali di dalam tempat itu ada kemungkaran. Saya contohkan misalnya yang umum di sekeliling kita. Misalnya ada kemanten ya, walimah. Kalau ada walimah itu ya kita diundang misalnya, ya kita hadir, wajib hadir. Kecuali kalau walimah itu mendatangkan kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Jadi ada orang buat walimah tetapi juga ada apa namanya ya, orkesan, biduan, perempuan ya, bukan sholawatan ya. Jadi mendatangkan biduan, mendatangkan dangdutan, biduannya pakaiannya kurang sopan, tidak senonoh misalnya. Itu kan sesuatu yang mungkar. Kalau kita diundang wajib hadir. Tetapi kalau ada semacam itu berarti kita yakin koyok awawan kita niki mboten mampu ya, untuk menghilangkan semacam itu. Nasihati ya rapati awani. Kalau nasihati ya malah diamuk, kurang terima, berarti hal semacam ini kita tidak wajib datang. Datang-datang ya nanti saja. Kalau acara sudah selesai kita pulang di rumah, kita anjing mboten nopo-nopo. Tapi kalau di tempat itu, maka tempat itu namanya tempat yang di dalamnya ada kemungkaran, maka kita tidak wajib hadir ya. Nah, kita lanjutkan malih. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yang syudu dhalatan fil masjidi falyakul la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihada. Rasulullah pernah dawuh, barang siapa yang mendengar ada seseorang mengumumkan barang hilangnya di masjid, maka katakanlah kepada orang itu, semoga Allah tidak mengembalikan lagi barangmu itu. Jadi dulu ya, masjid itu memang digunakan untuk sosial, tapi sosial yang sifatnya itu bukan duniawi ya, bukan duniawi. Kalau bukan duniawi silahkan menggunakan apa? Masjid, bertempat di masjid. Tetapi kalau itu duniawi, maka maka Rasulullah ini wis engko lak ketemu ana wong ngumumno barang ilang kok ning masjid, wis ndonga wae. Muga-muga barangmu ora ketemu lho. Jadi kenapa kok sampai begitu? Karena ngumumno barang hilang ini dianggap sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya, sesuatu yang sifatnya apa? Duniawi. Kalau duniawi tidak semestinya itu diumumkan di dalam masjid. Jadi ya cara ngumumnone aja ning masjid, boleh menggunakan yang lain lah, media-media yang lain. Atau di sini juga ada hadis begini. Idza ra'aitum man yabi'a aw yabta'a fil masjidi faqulu lahu la arbahawahu tijarataka. Kanjeng Nabi juga pernah dawuh begini. Kalau kalian melihat orang yang jual beli, kalau kalian melihat orang yang jual beli di masjid, jadi di masjid, di dalam masjid itu ada transaksi jual beli, maka doakan saja orang itu, semoga dagangmu tidak membawa keuntungan, muga-muga ora ana batine ya. Jadi artinya masjid ini memang betul untuk sosial, tapi sekali lagi diingat jangan sampai ada hal yang sifatnya duniawi
itu berada di masjid. Lah ono wong dodolan kok ning masjid. Beda dengan halaman masjid, Pak ya. Beda lagi ya. Jadi di masjidnya. Kalau misalnya masjid kemudian di samping-sampingnya membuat usaha, itu beda lagi. Toko-toko yang di samping-samping masjid itu bukan di masjid bahasanya. Yang di masjid ya masjid ini. Jadi dodolane ning jero masjid, bukan ning pelatarane masjid, beda loh ya. Kalau di pelatarannya masjid enggak masalah. Tapi kalau di dalamnya masjid, ini Kanjeng Nabi mendoakan semoga orang itu tidak mendapatkan untung. Kenapa? Karena ini adalah duniawi. Jadi ya sekali lagi memang kalau duniawi ya duniawi gitu. Jadi jangan dicampur adukan di dalam apa Mas masjid. Makanya kalau jenengan misalnya karo konco kok omong-omongan santai terus isine isi misalnya jual beli, janganlah itu dilakukan di masjid. Ayo kita keluar saja di masjid, di rumah atau di mana. Kita transaksi yang enak bagaimana. Tapi jangan diomongin di masjid, jangan didilkan di masjid. Nanti kalau di masjid, Kanjeng Nabi mendoakan semoga perdagangan yang dilakukan, transaksi yang dilakukan tidak membawa keuntungan. Jadi kalau di sini diterangkan begini. Ini kalau pendapat hadis ini ya. Tahrimul bai' wasyira' fil masjid. Haram jual beli di masjid. Tapi ini pendapat bukan pendapat Syafi'iyah. Jadi bukan pendapatnya Syafi'iyah. Jadi menurut mazhab Malikiyah kalau jual beli di masjid haram. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah itu masih diperkenankan. Seperti contoh begini, Pak. Orang laki-laki itu kan wajib melaksanakan sholat Jumatan. Ya. Nah, batas terakhirnya apa? Batas terakhirnya itu kalau sudah ada muadzin, ya. Kalau di Qur'annya apa? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi orang kalau sudah mendengar azan Jumatan itu haram melakukan transaksi yang sifatnya duniawi. Karena saat itu seorang laki-laki itu wajib hadir di masjid untuk Jumatan. Makanya kalau misalnya misalnya kompon adzan, jenengan ojo, sik aku tak golek rokok, tuku rokok. Nanti dulu. Jadi itu hukumnya haram itu. Dan juga ada yang mengatakan enggak sah. Ya. Jadi lawis adzan ndang budal, misalnya kok durung budal, jangan melakukan transaksi-transaksi yang sifatnya duniawi. Mbah jual beli, mbah apa ya? Mbah apa jenenge niki? Tidak hanya jual beli ya, pokoknya semuanya ya, jual beli atau kontrak atau transaksi apapun yang sifatnya apa? Duniawi, itu hukumnya haram. Ya. Dan tidak sah, ada yang mengatakan begitu. Berarti dihindari. Niku wong lanang nggih. Pak, bagaimana kalau wong wedok dodolan enggak masalah. Karena wong wedok ora wajib Jumatan. Tapi yang ngono wong wedok aja ngedoli wong lanang. Iki rada angel iki. Padha wae kan nggih. Wong lanang wajib Jumatan malah wong wedok dodolan ngedoli. Janjane ya cara amane ya ditutup dulu nggih. Karena apa? Semua laki-laki pada saat itu diwajibkan untuk segera berangkat melakukan Jumatan. Makanya ada beberapa hal yang dimana orang itu diharamkan untuk melakukan jual beli. Ya tadi itu ya di masjid, kemudian pas adzan Jumat sudah kumandang. Kalau adzan selain Jumat Pak enggak masalah. Adzan maghrib, adzan isya, misalkan melakukan apa transaksi jual beli, mboten napa-napa. Apakah transaksi jual beli itu yang diharamkan yang offline, online pun sama Pak. Misalnya jenengan adzan malah gabut misalnya, malah tuku barang ning Shopee, jenengan berarti kan melakukan transaksi jual beli meskipun Anda sebagai pembeli. Nah, jadi niki dihindari dulu. Jadi itu ketika Jumatan telah tiba. Kalau selain Jumatan enggak masalah. Atau di masjid
ya. Jadi apa namanya, di masjid tidak boleh dilakukan jual beli atau suatu transaksi yang sifatnya dunyawi. Bon, niki terakhir ada hadis begini. An Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tuqamu al hududu fil masajid wala yustaqadu fiha. Kanjeng Nabi dawuh hukum had. Tadi hukum had itu misalnya apa ya? Nyuri dicambuk gitu ya. Nyuri hukumannya apa? Dicambuk. Nyuri ya kok dicambuk apa? Dipotong tangan ya, keliru ya. Kalau nuduh zina dicambuk misalnya. Itu tidak boleh dilaksanakan di masjid tidak boleh. Misalnya ada orang membunuh terus dia dihukum mati, juga tidak boleh dihukum mati di masjid. Jadi pelaksanaan had dan pelaksanaan kisos itu tidak boleh dilakukan di masjid. Ini beda Pak, beda kalau sekedar hanya makan, minum beda. Jadi kalau ini lebih berat ya. Oleh karena itu melakukan itu di masjid ini dilarang oleh Kanjeng Nabi. Tapi di Mekah, di Riyadh ya tepatnya ya, itu ada masjid apa Pak namanya? Kisos ya. Ya masjid Kisos ya. Ya kalau jenengan umroh atau haji mau pulang menuju bandara kan melewati apa? Masjid Kisos. Kok ada Pak di sana masjid Kisos? Itu maksudnya bukan yang dimaksud hadis ini. Itu pelaksanaan kisosnya itu bukan di dalam masjid, tapi di halaman masjid. Yang kemudian masjid itu dikenal dengan masjid apa? Kisos. Itu beda Pak. Kalau itu enggak masalah. Pokoknya gini saja. Kalau kepengen lebih simpelnya, lebih amannya, ya. Masjid tetap masjid. Buatkan pelataran yang tempat santai. Tapi itu bukan bagian daripada masjid, tetapi miliknya masjid. Itu boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan mungkin RT, mungkin kegiatan PKK. Ya itu bagus Pak sebenarnya. Tapi kalau punya ya, tapi kalau nggak punya nggak masalah. Ya, kalau nggak punya nggak masalah. Selagi di situ menjaga norma-norma adab-adab dalam masjid. Misalnya kalau ibu PKK menggunakan kegiatan di masjid nggak masalah juga. Yang penting ada aturannya. Misalnya ibu kakak lagi udzur haid ya hindari dulu, jangan masuk ke masjid. Dan itu berlaku secara umum. Yang penting adab-adabnya dipakai. Insya Allah nggak ada masalah. Demikian yang sedikit kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mungkin barangkali ada pertanyaan? Ya, yeah. Terima kasih. Yang pertama, ada orang menemukan uang di sekitaran masjid, di luar masjid. Ya. Ini memang aturan utamanya jangan diumumkan di masjid. Bagaimana kalau pengumuman itu lewat apa ya, kertas lah, ditempelkan di masjid? Apakah juga sama itu sebenarnya? Sebenarnya sama Pak, karena mengumumkan itu mengumumkan dengan lisan maupun tulisan ya, sebenarnya begitu. Mengumumkan, jadi pengumuman di masjid itu ya sesuatu yang sifatnya untuk apa namanya,
untuk kemaslahatan masjid, untuk kemaslahatan warga. Kalau seperti Rodudolah, jadi mengumumkan itu mestinya dengan media-media lain, Pak. Media-media lain mungkin diumumkan grup RT RW ini kan lebih mudah medianya, gitu ya. Kemudian begini, apakah boleh uang itu langsung saya masukkan di kotak amal? Tidak boleh, jangan dulu. Jadi kalau panjenengan menemukan barang itu untuk bisa dimiliki secara pribadi itu harus diumumkan dulu, diumumkan, Pak. Kalau enggak, kalau sudah diumumkan setahun, minimal setahun, misalkan nemu uang 50.000 diumumkan, selama setahun enggak ada, baru bisa jenengan miliki. Dengan catatan kalau nanti ada orangnya kembali kok baru tahu yang menemukan 50.000 jenengan sudah memiliki, sudah jenengan gunakan, berarti jenengan wajib mengembalikan. Oke. Maksudnya gimana? Tidak diambil. Oh, tidak diambil kalau jenengan punya karakter, aku iki amanah kok insya Allah mboten katut. Luwih apik diambil, Pak. Kemudian jenengan yang nanti menyimpan dan nanti menyerahkan siapa yang memilikinya. Daripada wah iki 50.000 lak ora tak aman no, hilang iki pokoke. Diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti jenengan wajib mengambil, Pak. Begitu nggih. Kalau orang itu punya karakter begini, aduh kok nemu duit, sifatku iki elek. Kok nemu duit ya akeh ujule ngoten nggih. Ya mesti tak jipuk. Karepku ya apik tapi akeh ujule, mesti akhirnya tanggo tuku macam-macam misalnya. Misalnya begitu. Kalau begitu jangan diambil, Pak. Kalau Anda punya karakter, lah aku iki tak jipuk mesti tanggo pribadi. Watakku pancen ngene iki wis angel iki. Kalau begitu tinggalkan. Tetapi kalau panjenengan punya karakter aku amanah kok, tak ambil wae, tak simpen dulu nanti tak umumkan biar nanti bisa menyasar kepada siapa yang punya. Ngoten nggih. Kalau misalnya Pak, saya ini orangnya karakternya jelek, nanti kalau saya ambil pasti habis. Kalau saya ambil terus saya amanahkan ke orang yang amanah, ya itu bagus, Pak. Jadi saya ambil tapi saya titipkan lagi kepada orang yang saya yakin amanahnya misalnya, ya itu bagus, Pak. Jadi betul-betul itu bisa aman dan nanti bisa kembali kepada si pemilik. Ngoten nggih? Itu yang pertama. Kedua apa tadi? Oh, arisan. Arisan itu termasuk duniawi, Pak. Ya. Hindari. Jadi hal semacam itu hindari dulu karena itu urusannya duniawi. Jadi walhasil pokoknya kalau duniawi jangan di masjid. Sosial kalau ukhrawi enggak masalah ya. Sosial kalau ukhrawi enggak masalah, tetapi kalau duniawi sifatnya ada murni pribadi jangan, dihindari dulu ya. Kira-kira begitu, ngoten nggih? Mekaten saking kula nggih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.